Moksa Raja-Raja Nusantara. Artikel telaah subjektif ini sedang berupaya menjelaskan fenomena tentang moksa berdasar telaah sains yang sederhana yang difahami umum. Dan pasti tidak sempurna, karena kemampuan sains saat ini baru di level 1 yang mencoba menjelaskan fakta yang dianggap fenomenal, yaitu sains yang sudah berada di level 10, yang telah dicapai leluhur kita bangsa Nusantara Indonesia. Dark energy dan dark matter, hubungannya dengan moksa. Mari kita simak. Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap. Sifat energi gelap lebih bersifat hipotetis daripada materi gelap dan banyak hal tentang sifat energi gelap tetap menjadi masalah spekulasi. Adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang dihipotesiskan menembus semua ruang, cenderung mempercepat perluasan alam semesta. Bukti utama untuk materi gelap adalah bahwa perhitungan menunjukkan banyak galaksi akan keluar terpisah dari kelompoknya jika mereka tidak mengandung sejumlah besar materi yang tidak terlihat. Materi gelap mengacu pada fakta bahwa ia tidak tampak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik yang dapat diamati, seperti cahaya. Dengan demikian tidak terlihat atau gelap atau dark ke seluruh spektrum elektromagnetik, membuatnya sangat sulit dideteksi menggunakan peralatan astronomi biasa. Materi gelap adalah bentuk teori materi yang diyakini sekitar 80% materi di alam semesta dan sekitar seperempat dari kepadatan energi totalnya. Materi gelap belum secara langsung diamati, tetapi keberadaannya tersirat dalam berbagai pengamatan astrofisika, termasuk efek gravitasi yang tidak dapat dijelaskan kecuali ada materi yang lebih dari yang dapat dilihat. Sebuah survei 2011, survei galaksi Wiggle Z pada lebih dari 200.000 galaksi, memberikan bukti lebih lanjut terhadap keberadaan energi gelap meskipun fisika pasti di baliknya masih belum diketahui. Berdasar pembagian kuadran bagian, distribusi energi adalah, dark energy 69%, dark matter 26%, normal matter 5%. Pengertian, dark adalah gelap. Sesuatu yang belum diketahui sains saat ini yaitu 95%, dan yang sudah diketahui disebut oleh sains saat ini dengan normal matter, baru diketahui hanya 5%. Sisanya 95% diyakini adanya tapi belum diketahui sains, ini akibat dari sains yang baru dianggap sains jika berupa bahani atau materi, disinilah letak kebuntuannya. Artinya pengetahuan 5% ini ingin mengungkap rahasia yang 95%. 5% materi adalah ruang dan waktu yang menurut Einstein adalah relatif. Artinya tidak pasti dan sangat tidak pasti dan bukan yang sebenarnya, kadang disebut dengan fana, inilah jagat raya seisinya. Jadi yang tidak relatif adalah 95% ini adalah tidak fana. Pasti tetap ada abadi bisa disebut energi, menurut hukum kekekalan energi Einstein, selama belum kiamat atau kehancuran fisik jagat raya alam semesta ini. Jika kita fahami alam raya juga tubuh fisik manusia yang 5% kita ini, di dalam tubuh manusia ada 95% sesuatu di tubuh ini yang sains saat ini pun belum dapat mengungkapnya. Mungkin ini yang disebut ruh, atau atman, yang kadang filosof sebut untuk manusia adalah makhluk spiritual yang terkurung dalam tubuh bernama manusia. Makhluk spiritual yang ada pada manusia ini yang mampu berhubungan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Unlimited. Inilah yang disebut hyang, atau disebut hyang widi tunggal. Yang dalam kacamata sains saat ini disebut 95% yang tidak difahami, dan berkehendak atas atau kepada makhluk yang diciptakannya. Sesuatu 95% itulah yang mempunyai kehendak yang hanya ditujukan kepada makhluk bernama manusia, disampaikan via yang disebut Atman, yang difahami sebagai kehendak, sains menyebutnya energi, yang membuat kita hidup tidak mati walau tubuh fisik materi 5% ini rusak atau fana. Dalam hukum alam telah diketahui adanya materi dan antimateri, jika materi dan antimateri ini bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Inilah prinsip dasar sains, dalam ajaran asli Indonesia disebut mukso, ngahiang, atau moksa. Mukso, disapear, sirna, di sini tidak berarti hilang atau lenyap, tetapi tetap ada dalam area 95% yang belum diketahui, masih eksis di luar materi fisik 5% yang fana ini, area 95% inilah yang tidak terikat ruang dan waktu.
Hilang adalah luluhnya bentuk fisik dari alam keterbatasan menuju alam kesejatian, dari keberadaan di kuadran 5% yang terbatas, masuk ke kuadran 95% yang tidak terbatas dan pasti tidak akan difahami oleh nalar logika bahkan, sains, yang 5%. Teknik kontemplasi spiritual untuk itu, leluhur nenek moyang kita telah mempelajarinya dan telah mampu melakukannya. Prosesi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Vawana Cakapala, dalam bentuk arca manusia duduk bersila juga relief di situs yang saat ini bernama Borobudur. Ini bukan patung dan biografi tokoh agung luhur putra raja yang terlahir di Nepal, tapi beliau berjasa mengembangkan Moksartam Jagadita Yaka Iti Dharma, artinya Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman dan Dharma, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Inilah falsafah dasar utama nenek moyang kita terdahulu, ini bukan dari India. Moksartam Jagaditaya, kebahagiaan dunia akhirat moksa. Kontemplasi ajaran leluhur kita, dharmik original adalah tapa brata, istilah daerah Parahyangan, Jawa menyebut dengan topo broto, Bali menyebut upasana, yago, tapo, batagak di Sefarnatvipa, Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut akamala. Falsafah dasar ajaran asli Nusantara, dharmik, berawal dan dipelajari di Sefarnatvipa di antara tokohnya Sanjaya, Sariputra dan Sufarnatvipa Dharmakirti pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM. Inilah lokasi yang didatangi para peziarah Tiongkok yang untuk belajar, melihat, mencatat, membawa pulang ke negerinya, kemudian mengembangkannya di sana. Dari masa Fahuan 337 sampai 422 Masehi hingga masa Ising 671 sampai 695 Masehi. Peziarah Tiongkok itu ke Nusantara untuk belajar, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke sini, jangan terbalik, mereka belajar mencatat menyalin lalu dibawa ke negerinya. Ini faktanya. Tapi sejarah menulis terbalik. Falsafah dasar ajaran asli Nusantara, Dharma, Dhamma tergambar lengkap di Borobudur, terekam sempurna di Bali, keduanya tidak dari India, tapi falsafah yang terekam di keduanya mendasari tiga ajaran yang lahir dan tumbuh di sana. Dan moksa ini telah terjadi pada raja-raja Nusantara. By Santo Saba. Eksplorasi dan riset. Zoom forum diskusi dan e-book info. WhatsApp ke 0813 2132 9787.